Abi Hanifah, berdagang bukan untuk memperkaya dirinya, berdagang bukan untuk menggemukkan perutnya sendiri, tapi jadikan perdagangan sebagai wasilah taqarrub kepada Allah lewat menolong orang. Kadang sedekah sir di balik jual belinya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifada wal-hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu ba'da ar-ridha wa lakal hamdu idza radit. Allahumma salli wa sallim على سيدنا مولانا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Di pagi ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali membangunkan kita dari tidur yang panjang semalaman dalam keadaan sehat walafiat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semuanya melanjutkan aktivitas ibadah thalabul ilmi di pertemuan subuh Rabu yang berkah di Musalla An-Nur ini. Besar harapan kita kepada Allah, semoga hari-hari kita diberkahi hingga
datangnya ajal dalam keadaan husnul khatimah. Para jamaah, Bapak Ibu muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dalam keadaan banyak orang kebingungan dengan BBM. Apa artinya BBM? Bahan bakar minyak. Karena untuk zaman sekarang BBM menjadi bahan pokok yang dibutuhkan setiap hari dalam menjalankan aktivitas harian. Tidak ada bensinnya, tidak jalan. Sehingga tak heran jika jamaah yang hadir berkurang. Efek dari kelangkaan BBM. Semoga benar seperti itu alasannya. Tidak ada dusta di antara kita. Begitu bingungnya banyak manusia saat kehilangan atau kekurangan BBM untuk menjalankan sepeda atau mobilnya. Sedangkan BBM untuk hatinya, untuk jiwanya tidak banyak yang memperdulikannya. Padahal hati jika tidak diisi, jiwa jika tidak diisi, juga tidak akan pernah bisa berjalan, tidak akan pernah bisa terbang, tidak akan pernah bisa wusul nyampe kepada Allah Subhanahu. BBM-nya hati, sulamut taufiq ila mahabbatillah ala tahqiq. Alhamdulillah tidak ada yang antri, aman dan tenang, tidak perlu berdesak-desaan dan tidak perlu nunggu 2-3 jam. Jam 3 masih kosong, jam 5:30 baru mulai berdatangan. Itu pun pulangnya nanti jam 6 sudah letolean. Tapi di akhirat nanti yang dipakai BBM hati dan jiwa ini, tidak ada lagi dinar dan dirham, tidak ada lagi uang, tidak ada lagi pertalite, pertamak, apalagi solar. Yang ada qalbun salim, yang membawa hati yang bersih. Yang ada yauma la dhilla illa dhilluh, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Akan diberikan kepada 7 golongan pemimpin yang adil, 2 orang yang saling cinta karena Allah, yang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu, saking ikhlasnya. Orang yang bersepi-sepi dalam berzikir mengingat Allah,
kemudian kedua matanya menangis sejadi-jadinya karena khusyuk kepada Allah. Kemudian hati yang selalu bergantung merindukan masjid sebagai tempat sujudnya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian seorang laki-laki yang digoda oleh perempuan yang cantik, punya pangkat, punya harta, punya rupa, diajak untuk berzina, namun lelaki itu berkata, maaf, aku takut kepada Allah Subhanahu. Golongan-golongan ini yang punya BBM akhirat, yang tidak akan pernah tersesat, tidak pernah kepanasan, dan akan berada di dalam naungan Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah realita kenyataan yang kita lihat hingga hari ini. Sudah beberapa hari berjalan, kekhawatiran menghantui banyak hati orang, hingga banyak juga yang menimbun BBM di rumahnya. Motornya cuma satu, nyimpan persediaan sampai 1 drum di rumahnya, takut tidak nemu ke belakangnya. Jika diniati untuk dijual lagi dengan harga yang lebih mahal, padahal sebelumnya tidak seperti itu, niat at-tadyiq untuk lebih mempersulit yang lain, sehingga dengan penimbunan itu banyak orang kekurangan, banyak orang yang kekurangan. Kemudian ambil kesempatan dalam kesempitan, saatnya dapat untung yang lebih, hingga dijual dengan harga 30.000 1 liter, bahkan 50.000 1 liter. Niatnya untuk menyempitkan ruang bagi yang lain, tidak peduli mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dalam hal yang seperti ini, sebagian ulama menyebutkan ini adalah ihtikar yang hukumnya diharamkan. Ada juga yang menyebutkan ihtikar hanya di makanan pokok yang dibutuhkan oleh umat tiap hari, dari beras, minyak, dan semacamnya. Ada juga yang menyebutkan bahwa suatu yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti BBM termasuk di dalamnya. Ya, semoga saja timbunan itu selamat. Saya takut ada obat nyamuk yang lewat, atau korek rokok, sehingga membuat bom rudal meledak dan mendatangkan musibah. Na'udzubillahi min. Makanya saya yakin yang hadir di majelis Rabu ini tidak ada yang menimbun, kecuali yang memang kerjaannya dagang, sudah kerjaannya dan ngambil sebutuhnya, tidak berlebihan. Allahumma shalli ala Muhammad. Dagang, semua orang dagang, semua ingin untung, tapi dagangnya seorang muslim bukan untuk menimbun kekayaan, tapi untuk menolong orang. Bukan hanya sekedar untuk memperkaya, ini kesempatanku untuk ambil untung lebih, ini kesempatanku untuk berlipat-lipat. Walaupun kulaannya naik,
jualnya juga ikut naik. Kalau ingat ceritanya Imam Abi Hanifah radhiyallahu anhu, saya baca di kitab Syarah Yaqutun Nafis. Kala itu dalam riwayat apa Imam Abi Hanifah, imam yang lain kumpul di suatu tempat, cerita itu ada orang yang jualan gandum kala itu atau semisalnya. Sudah satu orang ini mesan, tapi belum terjadi akad jual beli, masih pesan saja, misalnya 100 liter bensin. Kemudian dia masih terjadi omongan tapi belum akad, belum terjadi jual beli, cuma omongan. Di pagi hari misalnya harganya 10.000 1 liter, sore hari ternyata harganya 30.000. Akhirnya yang pesan itu datang di malam hari, harga yang pada umumnya sudah naik. Mana aku mau beli yang aku pesan dari pagi hari? Sebelumnya yang punya bensin ini dikabari, sekarang harganya bukan 10 tapi 30. Pasaran pada umumnya jual 30.000 kali 100 liter, kamu untung lipat. Kulaannya pasmu, harganya pasti. Secara hukum fikih haknya dia, karena memang belum terjadi akad untuk ditentukan dengan harga pasar yang sekarang, yaitu 30.000, silakan. Tapi orang ini bilang, yang punya barang, aku sudah menyebutkan harga 10.000 dari tadi pagi walaupun belum terjadi akad, dan sekarang harga 30.000, aku tetap memberinya dengan harga yang lama, yaitu 10.000. Tadinya harusnya untungnya bisa 3 juta, dia cuma bisa untungnya 1 juta. Terjadilah akad dengan harga yang lama dan tidak tergiur dengan harga yang baru, demi menolong dan tidak membuat sedih saudaranya pembeli yang muslim yang luar biasa. Ini pedagang akhirat namanya, bukan hanya pedagang dunia. Entah apa yang terjadi kalau itu kita. Mungkin kita akan WA lagi, sepuro nilai keliru rego saiki 30 sak liter kabeh goleken. Atau kita tahan, sesuk lebih naik lagi karena makin susah, tahan lagi, cok didol saiki sepurone gak ono barang. Kita akan bohong sampai minta harga yang 50 atau bahkan 75, nunggu susahnya orang baru kita akan keluarkan. Ini namanya pedagang duniawi, bukan pedagang akhir. Allah sallallahu Muhammad, Allah sallallahu Muhammad. Ada lagi yang ceritanya Imam Abi Hanifah punya toko pakaian, di tokonya Imam Abi Hanifah mau keluar, pesan sama karyawannya, "Cung, yang ini harganya 100.000, yang ini harganya 500.000. Ingat, siap." Keluar yang punya toko. Kemudian datang pembeli, "Berapa yang ini?" Nanya yang harga 100.000. "Oh, ini 1 juta." Berapa? 1 juta. Oh, ini pinter karyawan ini. 1 juta ini. Yang ini 500.000. Dibalik malah. Yang murah dibuat Anehnya si pembeli ini senang. "Oh iya dah, 1 juta. Iya, ya tak tunggu." Yang 1 juta itu dibeli. Senang dia dengan barang. Deal 1 juta dibayar. Secara hukum jual beli sudah selesai.
Dia karyawan perwakilan dari yang punya. Pulang ini pembeli salipan sama Imam Abi Hanifah, nenteng tas yang isinya baju itu. Dilirik sama Imam Abi Hanifah, loh, ini bajuku. Beli di mana sampean? Di toko itu. Oh, iya. Tahu Imam Abi Hanifah harganya. Berapa belinya? 1 juta. Astagfirullah. Ayo balik lagi. Imam, saya susuk kamu 900.000 atau saya kembalikan uangmu 1 juta, kembalikan barang saya. Ini harganya 100, bukan 1 juta. Enggak wes, ikhlas, enggak apa-apa wes, kata yang pembeli. Enggak apa-apa wes, sudah saya senang, enggak apa-apa. Enggak. Salah harga, enggak enak, enggak. Dikembalikan uangnya 900.000, susuknya dihargai tetap 100.000. Ini pedagang akhirat. Entah apa yang terjadi kalau kita yang punya. Langsung karyawannya naik pangkat. Sesuk kon dadi kasir. Lek koyo ngene carane le cepet sugih le. Betul? Secara hukum sah saja, akan jual belinya selesai. Ijab kabul selesai. Tapi Imam Abi Hanifah berdagang bukan untuk memperkaya dirinya, berdagang bukan untuk menggemukkan perutnya sendiri, tapi jadikan perdagangan sebagai wasilah taqarrub kepada Allah lewat menolong orang. Kadang sedekah sir dibalik jual belinya. Harusnya harganya 250 dihargai 150. Pira lagi? 150, padahal 250. Dia bersedekah di situ 100.000 tanpa sepengetahuan yang pembeli. Si pembeli pede, oh makasih, alhamdulillah ya murah-murah. Padahal dia niatnya sedekah. Itu sedekah sirnya para pedagang. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau sudah dikasih tahu dulu, sale diskon 90%, ya, karena memang takjub baju, langsung sale. Sehingga ya ikhwan semuanya, bahwa dalam berniaga pun ada sulam, ada tangga untuk meraih surga Allah Subhanahu. Sulamut taufik itu bukan hanya di pengajian, di tokomu ada sulamut taufik. Bahkan di pertanianmu, nanam tebu, nanam padi, nanam apa, ada juga sulamut taufik. Ada tangga menuju taufik ila mahabbatillah ala tahqiq. Gimana Bib? Di pertanian ada sulamut taufiknya. Ya apa caranya? Thiqah billah, penuh keyakinan, tawakal kepada Allah. Kau tanam dengan bismillah dan kau penuh ketergantunganmu hanya kepada. Kau tinggalkan tidur, kau datang pagi, kau tinggalkan tidur, penuh dengan ketergantungan hanya kepada Allah Subhanahu. Dan saat menjualnya pun dengan cara yang syar'i, tidak dengan cara yang melanggar aturannya. Fahim tuh? Di semua lini kehidupan ada sulamut taufik. Jadi guru, apalagi jadi guru ngajari orang, ada sulamut taufik. Jadi pejabat, ada sulamut taufik. Ya, kalau dia amanah dalam jabatannya. Jadi kuli, ada sulamut taufik. Kalau dia benar-benar niatnya dan profesional dalam menjalankan kekuliannya, kerjaannya. Jadi sulamut taufik bukan hanya di musola, sulamut taufik bukan hanya di masjid, sulamut taufik ada di semua aktivitas kita, jika semua itu selaras dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengulurkan tangga taufiknya untuk kita, sehingga kita bisa menaikinya dan menyampaikan kita kepada cinta yang hakiki, yang abadi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita sekarang
sampai di pembahasan tentang rukun-rukunnya sholat. Kemarin kita sudah membaca bahwa rukunnya sholat ada berapa? 17. Ada faidah dari Habib bahwa rukun sholat dari 17 itu dibagi menjadi 1 qauliyah berupa ucap, 2 fi'liyah berupa perbuatan, 3 maknawiyah bermakna tidak terlihat yaitu yang terakhir qalbiyah berupa hati yaitu Dari 17 itu dibagi menjadi 4 itu. Sekarang kita akan perinci satu persatu seperti yang disampaikan oleh al-musannif dalam kitab Sulamut Taufik. Al-awwal an-niyatu bil qalbi lil fi'li wa yu'ayyinu dhatas sabab, ya, wa yu'ayyin an-niyya bil qalbi lil fi'li wa yu'ayyinu dhatas sabab wal waqt wa yanwi al-fardiyah fil fardi wa mithal wa yanwi an-niyyah wa yanwi al-fardiyata fil fardi. Baik, saya artikan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah niat. Rukunnya salat yang pertama apa? Niat itu mahalluha fil qalb. Tempatnya niat di dalam wa talaffuz biha sunnah, melafatkan hukumnya sunnah, melafatkan sunnah. Tempatnya niat di mana? Melafatkannya hukumnya sunnah. Tujuannya apa kok dilafatkan? Untuk membantu hati. Jadi kalau dilafatkan dulu, hati gampang hadirnya saat niat. Sholli fardhas subhi raka'ataini mustaqbilal kiblat imaman atau makmuman. Kalau dilafatkan dulu ketika Allah itu gampang, hati gampang karena baru dilafatkan. Tapi kalau tidak dilafatkan biasanya, apalagi sebelumnya ngomong sama orang, apalagi sebelumnya nelpon, pada ngelafatin niat Allah masuk tuh yang diomongkan. Allah niatnya mau sholat subuh, Allah pertama larang masuk, bensin larang. Karena yang ada di pikirannya, makanya diputus dengan ucapan, dengan dilafatkan. Tujuannya untuk membantu karena ngucapin biar hatinya tuh mengikuti apa yang diucapkan. Itu tujuannya, sehingga disunnahkan. Dan waktunya kapan, Beb? Waktunya niat asna'ut takbir, di pertengahan atau saat takbir. Dari Allahu Akbar, dari A sampai Akbar, disitulah tempatnya nih. Tapi hatinya, karena lesannya ngucapin Allahu Akbar, hatinya aku niat sholat subuh 2 rakaat makmuman lillahi ta'ala. Faham tuh? Tolong dipahami ini agar sholatnya sah. Falau kabbara biduni an yastahdiraha, kalau bertakbir tapi tidak menghadirkan niat, summa ba'da takbir nawa, dan niatnya setelah takbir, falatan aqidu salatu, tidak sah salatnya. Kalau niatnya dibaca setelah takbir, Allahu Akbar, baru niat usolli fardhu, maka salatnya tidak karena harus muqtarinan bi fi'li, barengan sama pekerjaannya. Saya itu. Jadi yang sah gimana? Ketika takbir bareng sama nih Allah, dalam waktu Allah tuh di hati sampean, usolli fardhus subhi, dalam hati saya niat sholat subuh 2 rakaat mawon. Cepat itu. Allahu Akbar, kan cepat. Tapi kalau sampean takbir dulu, Allahu Akbar, baru saya niat sholat subuh 2 rakaat, imaman atau makmuman, hukumnya tidak faham? Yang salah, yang merasa salah selama ini, berarti sholatnya tidak harus Beb, saya 50 tahun kayak gitu, Beb. Soro siapa tak ngaji. Betul? Ini hal yang sepele tapi banyak yang salah karena tidak ngaji dulu. Tidak mabai mulai lembek alak Beb, sampai alak ya.
Inna lillahi wa inna ilaihi. Ini wajib fardu ain belajar ilmu ini karena hubungan dengan ibadah. Faham sih? Kapan waktunya niat? Muqtarinan bi fi'lih, barengan sama pekerjaan pertama. Allah. Wudu juga gitu. Ketika basuh pertama, nawaitul wudu'a, dalam hati. Waktu basuh wajah ada niat, basuh tangan niatnya. Dasar basuh wajahnya harus balik lagi dari depan. Seperti itu. Faham Tom? Sekarang darajatun niyah, tingkatan niat dalam sholat. Kalau sholatnya fardu, sholat wajib, seperti apa sholat wajib? Coba sebutkan anak-anak. Sholat wajib seperti apa? Sholat zuhur, apa lagi? Asar, maghrib, isya. Pinter. Apalagi ada sholat wajib lagi? Yakin? Sholat Jumat. Ada lagi mungkin ada yang lupa, anak-anak? Apa? Sholat jenazah fardu kifayah. Yang fardu ain ada lagi? Sholat ya kodok, tergantung kodong apa dia. Sholat kalau di nadar, saya nadar kalau saya cair hari ini saya mau sholat tobat. Jadi sholat tobatnya jadi Nah, kalau sholatnya fardu, gimana cara niatnya? Wajib qasdul fi'li wat ta'yin wal fardiyah. 3 hal yang wajib. Kalau sholatnya fardu seperti duhur, asar, 3 hal yang wajib. Yang pertama, qasdul fi'li. Artinya bermaksud untuk mengerjakan sholat. Ada dalam perkataan usolli, saya sholat. Kalimat usolli harus ada dalam niat kalau sholatnya insya Allah tidak lupa kalau ini, karena di depan usolli fardhus subhi, dalam hati saya niat sholat. Nah itu qasdul fi'li namanya, saya mau sholat. Dalam hati saya mau itu yang harus hadir dalam Yang pertama apa? Usolli, qasdul fi'li, bermaksud untuk melakukan sholat. Paham di sini? Kalimat kalau dalam niat yang kalian hafal namanya artinya usolli itu saya mau sholat. Usolli, sholla yusolli, usolli. Nomor 2, kalau sholatnya fardu, at-ta'yin, ditentukan sholat apa, duhur, apa maghrib, apa subuh, harus disebut. Nomor 3, al-fardiyah, kefarduan, harus disebut, digabung, gampangnya usolli fardhus subhi. Wes, ini yang wajib kalau sholatnya kalimat usolli fardhu saya sholat fardu subuh. 3 ini yang wajib kalau sholatnya sholat Allah, sholat fardu sendirian misalnya, usolli fardhus subhi, Allahu Akbar, sah sudah. Saya niat sholat fardu subuh, Allahu Akbar. Ini yang batas minim yang wajib kalau sholat sendiri. Paham di sini? Halo, paham? Apaan kalau fardu? Usolli. 2, fardu ta'yin, menentukan fardu sholatnya. 3, fardu. Jadi intinya kalau dilafadzkan gimana? Usolli fardhus subhi. Kurang 1, usolli duhri, usolli duhra, dasar. Atau usolli fardhu, Allahu Akbar, dasar. Atau usolli dasar kalau niatnya mau Beb, mustaqbilal qiblati 3 rakaat atau rakaatain 4 rakaat ma'muman.
lillahi ta'ala, itu semuanya ngadep kiblat, bilangan rokaat lillahi ta'ala, hukumnya yang wajib cuma kecuali jika kamu makmum, wajib kamu ada tambahan makmum. Allah, saya niat sholat subuh 2 rakaat makmuman, tidak nyebut 2 rakaat, saya niat sholat subuh makmuman, Allahu Akbar, sah. Dan niat makmuman tidak harus pas takbir, setelah takbir pun tidak apa-apa, Allahu Akbar, makmum. Yang penting tidak tolal fasl, tidak panjang pemisah. Kamu jangan sampai sudah baca Fatihah imam, sudah ruku, oh makmuman aku sih, telat niatnya sampai. Paham di sini? Kalau sholatnya sholat fardu, berapa yang wajib dalam niat? 1 usul, 2 fardu, 3 nomor 2 ta'yin, nomor 3 kalau dikumpulkan usolli fardhu subhi atau dhuhr, itu yang kalau makmuman ditambah nanti makmum. Nyebut rokaat beb, hukumnya nyebut mustaqbilal kiblah beb, hukumnya nyebut adaan atau kodoan beb, hukumnya lillahi ta'ala beb, hukumnya Jadi kalau kayak gitu pendeknya berarti bisa ya, Allahu Akbar, bisa ya. Kalau full sunnah panjang gitu, usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman, Allah ya. Kalau agak ruwet tapi pokoknya itu batas yang wajib yang harus disebutkan dalam paham tuh. Kalau imaman, kalau jadi imam wajib enggak? Halo? Menyebutkan imaman wajib di 4 sholat. Wajib kalau di 4 sholat. Di lainnya sunnah. Kalau kamu sholat fardu, duhur, asar, nyebut imaman, kamu dapat fadilah jamaah. Kalau kamu tidak nyebut imaman, kamu tidak dapat fadilah jamaah. Makanya tadi imam, bu saya 5 tahun tadi imam, kalau pahit tak ngucap imaman, ya pada sholat ketibian, tak oleh kejaran jamaah. Nah itu sunnah hukumnya untuk mendapatkan fadilah jamaah, dan wajib ngucapin imaman di berapa? Sholat apa itu? Sholat Hati-hati, imam Jumat wajib dalam niatnya bukan hanya usolli fardhul jum'ati, tapi tambah lagi lengkapnya usolli fardhul jum'ati raka'ataini mustaqbilal qiblati imaman, dalam hati Allah, wajib kalau sholat Nomor 2 apa? Siapa sih mulai Idul Fitri kamu? Nomor 2 al-mu'adah. Apa mu'adah itu? Bukan, salah, nyaring salah, minum kopi lu. Mu'adah itu mengulangi misalnya sampean sholat duhur, sudah sholat duhurnya, terus belum waktunya asar, sampean mau sholat lagi, i'adah namanya, ngulangi sholat. Kemudian kamu jadi imam, maka kalau kamu jadi imam untuk sholat yang diulangi, wajib ngucapin kalau jadi boleh beb ngulangi sholat padahal sudah sholat, boleh. Kalau sudah keluar waktu, sudah sholat duhur, sudah asar, saya mau sholat lagi beb, duhur beb, bukan mu'adah namanya. Kalau sudah keluar waktu, kodok namanya. Sholat mu'adah adalah sholat yang dilakukan pengulangan di dalam waktu. Misalnya sampean sudah sholat, saya belum sholat, ayo temani saya sholat lagi, boleh beb? Boleh, namanya sholat sholat mula. Boleh jadi makmum, boleh jadi kalau kamu jadi imam, wajib kamu ngucapin imaman. Paham?
Baru tahu apa enggak mu'adah ini? Apa sudah tahu sebelumnya? Alhamdulillah. Seandainya jangan kamu naik sepeda, nyotok sepeda ke sini, tapi dapat ilmu baru ini, murah sotokmu itu, tok nyotoknya itu. Alhamdulillah. Paham? Habib Umar bin Hafid itu sering, kami santri sudah sholat di musola pondok, Habib Umar datang. Akhirnya kami mu'adah, ngulangi sholat lagi, biar dapat barokah berjamaah dengan orang alim. Tidak apa-apa. Nabi ketika ada sahabat belum sholat, man saya tasaddaq, siapa yang mau sedekah? Ana ya Rasulullah. Akhirnya silakan sholat sama orang yang belum sholat ini, temani dia untuk berjamaah, sedekah jamaah. Tidak apa-apa. Masalah Muhammad, sholat di masjid, pulang sholat sama istri, untuk nemani istri jamaah, jadi imam, ya kan? Kan masa suami jadi makmum, jadi maka ketika sholat sama istri jadi imam, wajib niatnya imam. Faham? Kan ada yang nanya, lebih baik mana Beb, saya sholat di masjid apa sholat sama istri Beb? Bisa dua-duanya. Jangan jadi suami yang soleha. Suami yang ini suami soleha, tawar keluar, saya Beb berjamaah sama istri Beb, dan ke masjid, enggak Beb, istri saya kasihan sholat sendiri. Bisa dicari solusi kayak gini, sholat dulu ke masjid, ikut berjamaah, pulang berjamaah. Ayo dek, tak temani sholat sama imam. Ya iya, aku sih imam, imaman. Oh kata Habib, ini sholat mu'adah namanya, ngulangi saya wajib niatnya ditambah imam, biar dapat pahala dua kah? Masalah Muhammad. Faham di sini? Jadi istri juga berjamaah, suami juga berjamaah dua kah? Oh enggak Beb, saya Beb punya utang sholat dulu Beb. Berarti bukan mu'adah, kodok namanya. Sholat di masjid kamu sholat adaan, di rumah adek tak temani Beb. Temani apa? Nyaur utang ngono. Iya dek, aku duwe utang bien. Ayo wis gak apa-apa. Langsung ndak wajib mengucapkan imaman, sunnah biar dapat pahala jamaah. Sholli fardhu dhuhri arba rakaat mustaqbilati imaman, kodokan, ganti utang. Nah, ini istri yang solehah, nemeni suami bayar utang. Nemo. Apa yang wajib nyebut imaman? Satu apa? Kabur? Loh, Idul Fitri meloloh. Satu apa tadi? Sholat Jumat. Nomor dua? Mu'adah apa? Ngulangi Nomor tiga yang wajib imaman, al-mandurah jamaah. Mandurah, sholat jamaah yang dinadari. Saya nadar nanti duhur misalnya saya sholat jamaah di masjid, pas jadi imam wajib dia ngucapin imaman saat jadi kalau sholat jamaah yang dinadari. Masalah Muhammad. Yang nomor 4, al-mutaqaddimah fil mator, sholat jamak takdim karena hujan lebat. Dalam Islam ada namanya sholat jamak, jamak takdim, ada jamak takhir. Jamak takdim itu ngerjain sholat asar di waktu mendahulukan, belum masuk waktunya tapi dikerjakan dulu, namanya jamak takdim. Itu boleh kalau hujan lebat yang sekiranya ada syaratnya. Kalau ke masjid saya puasa, tidak ada midollah, tidak ada payung, ada masyakoh, susah sekali, tidak ada payung, tidak ada apa, dapat izin untuk sholat jamak takdim, menjadi imam wajib ngucapin imam. Tapi kalau hujan sekarang banyak payung, tidak ada alasan, tidak boleh. Jangan disekuni ocun jamak takdim, padahal ada payungnya dekat sama masjid, tidak ada masyakoh, tidak ada beratnya sama sekali. Boleh. Sama dengan orang sakit juga. Orang sakit jamak takdim, kamu di rumah sakit jamak aja, didahulukan.
duhur asar disatukan biar tidak, karena risih dengan kesehatan atau penyakit yang dirasakan. Paham tuh? Jadi ada berapa yang wajib imaman? Pak Bur, ayo. 1, 2, 3. Minum kopinya dulu Pak Pur. Nazar jama 3, takdim karena ada berapa? Ada berapa? Terakhir setengah 7 sudah. Allahumma shalli ala Muhammad. Tadi kalau sholat fardu niatnya harus di usolli fardhu duhri contohnya. Kalau sholat sunnah muakkad yang punya waktu seperti duha, ntar lagi witir, sholat sunnah yang punya waktu, duha waktunya duha, witir waktunya witir, atau punya sebab sholat kusuf, gerhana matahari, gerhana bulan, sholat istisqa, atau qobliyah subuh, qobliyah duhur, itu punya waktu. Sholat sunnah yang punya waktu, maka 2 niatnya harus ada 2. 1 usolli, 2 ta'in ditentukan. Usolli duha rakaat ini Allahu Akbar. 2 toh, usolli sama nentuin sholat apa yang mau dimaksud, duha apa witir. Sunnah tidak perlu, sunnah saja, tidak wajib. Usolli sunnat duha, bagus, sunnahnya akan dapat. Usolli duha tabib, sudah cukup sah. Paham? Lengkapnya Bib, usolli sunnatad duha rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Tidak ada makmumannya karena sholat sendiri-sendiri. Karena sholat duha tidak sunnah berjamaah, mubah. Kalaupun berjamaah mubah, tidak dapat pahala jamaah, ya, karena tidak disyariatkan berjamaah. Makanya sholat duha adalah termasuk sholat yang lebih afdol dikerjakan di rumah. Sholat yang tidak disunnahkan berjamaah afdolnya dikerjakan di rumah. Sholat yang disunnahkan berjamaah afdolnya dikerjakan di masjid. Duha termasuk sholat yang lebih baik dikerjakan di rumah karena tidak disunnahkan berjamaah supaya rumahnya tidak jadi kuburan, tapi juga ditempati untuk sholat sunnah-sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah, seperti seperti qobli, seperti ba'di. Nabi qobliyahnya di rumah, baru pas sholat subuhnya di masjid. Begitu Nabi, supaya rumahnya juga terhiasi dengan sujud dan ruku, biar tidak terhiasi dengan TV terus. Paham tuh? Enggak Bib, saya kalau di rumah tidak sholat Bib. Ya sudah, sholat di masjid. Ya, saya cerita yang paling afdol seperti itu. Biar ada sujud di rumahmu, biar ada ruku di rumahmu, ada sholat di rumahmu. Paham tuh? Paham tuh? Yang terakhir, kalau sholat sunnah mutlak, tidak punya waktu, tidak punya sebab, mutlak. Hah? Apa sholat sunnah mutlak? Saya ingin sholat, ini kan tidak ada batasnya, 1000 rakaat, 100 rakaat. Saya suka sholat, mau sholat toh, usolli Allahu Akbar, usolli Allahu Akbar, sholat sunnah, maka cuma diwajibkan niat usolli saja. Kalau pokoknya usolli Allahu Akbar, tidak usah 2 rakaat, 4 rakaat, tidak usah, minimal 1 rakaat. Assalamualaikum. Mau 2 rakaat, mau 100 rakaat, 200 rakaat, seperti Imam Abu Hanifah 200 rakaat, Imam Faqihul Muqaddam 1000 rakaat, Imam Ali Zainal Abidin 1000 rakaat. Dalam sehari semalam dikasih barokah waktu untuk mengerjakan itu semuanya, karena hobi-hobinya kayak itu. Kalau mutlak tidak perlu menyebutkan yang lain, cuma usul. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga membenarkan yang salah, meluruskan yang bengkok, dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu. Tetap semangat menuntut ilmunya, mumpung masih diparingi hidup di dunia. Kita jumpa lagi di pertemuan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat, semuanya dapat ridho Allah. Saya doakan semua lancar usaha jenengan, semoga nemu bensin, nemu pertalite, ya, tidak susah mencarinya. Semoga semua dipergampangkan urusan umat Islam, ya. Semoga dibuka, yang seret rezekinya diperlancar, yang sakit disehatkan, dan diparingi semangat hidup untuk taat kepada Allah SWT, jauh dari malas, jauh dari putus asa, dan selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, makmur hatinya dalam cinta dan rindu kepada Rasul.
Rasul sallallahu alaihi wasallam, sakinah mawaddah warahmah keluarganya, semuanya husnul khatimah ketika meninggal dunia setelah umur panjang dalam taat kepada Allah, fi khairin wa lutfin wa afiyah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.